Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikar Hitasari, NIM E1G1230336. Saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu membuat rangkuman tentang berita reklamasi di Indonesia dan alat reklamasi apa saja yang digunakan. Saya memilih lokasi di Pantai Indah Kapuk atau PIK. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Jakarta menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, dan fasilitas publik. Karena keterbatasan ruang di daratan, pemerintah bersama pihak swasta melakukan reklamasi pantai sebagai solusi untuk memperluas wilayah. Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun wilayah laut dangkal agar terbentuk lahan baru yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan. Salah satu contoh besar kegiatan ini adalah proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk atau PIK di Jakarta Utara. Awalnya merupakan kawasan rawa, tambak, dan hutan mangrove. Wilayah ini dikembangkan sejak tahun 1990-an menjadi kawasan hunian dan bisnis modern yang kini berfungsi sebagai kota mandiri, lengkap dengan fasilitas perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, dan area wisata. Namun, di balik keberhasilan ekonomi dan peningkatan nilai investasi, proyek ini juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, seperti hilangnya ekosistem mangrove, penurunan kualitas air, dan berkurangnya akses nelayan ke laut. Perubahan tata ruang pesisir akibat reklamasi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan kajian mendalam terhadap proses pembangunan PIK, teknologi reklamasi yang digunakan, serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Kajian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan wilayah pesisir, dan keberlanjutan lingkungan di era modern. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah dan proses pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK di Jakarta Utara. Yang kedua, teknologi reklamasi apa yang digunakan dalam pembangunan kawasan PIK. Yang ketiga, apa saja pengaruh pembangunan kawasan PIK terhadap pemerintah, masyarakat sekitar, dan lingkungan pesisir. Yang keempat, mengapa proyek reklamasi di kawasan PIK menimbulkan berbagai isu kontroversi di masyarakat. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dan penulisan makalah ini adalah untuk yang pertama menjelaskan sejarah dan latar belakang pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk sebagai proyek reklamasi pesisir, sorry. Yang kedua, penguraikan teknologi dan metode reklamasi yang digunakan dalam proses pembangunan PIK. Yang ketiga, menganalisis dampak dan pengaruh pembangunan PIK terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, mengidentifikasi isu dan kontroversi yang timbul akibat kegiatan reklamasi, serta mengevaluasi implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan pesisir Jakarta. Bab 2. Tinjauan pustaka. Reklamasi pantai. Reklamasi berasal dari bahasa Inggris to reclaim, yang berarti memperbaiki atau memulihkan sesuatu yang rusak. Sedangkan reclamation berarti pekerjaan memperoleh atau menciptakan tanah baru. Berbagai sumber memberikan pengertian yang serupa. Reklamasi merupakan kegiatan pengeringan atau penimbunan lahan di wilayah perairan atau pesisir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Menurut berbagai pedoman dan peraturan, reklamasi bertujuan untuk meningkatkan nilai guna suatu wilayah yang sebelumnya tidak produktif, seperti rawa, pesisir, atau laut dangkal, agar dapat dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, industri, atau kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, secara umum reklamasi pantai dapat disimpulkan sebagai upaya mengubah dan meningkatkan fungsi kawasan pantai atau perairan menjadi lahan produktif dan berguna bagi pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Prinsip dan metode reklamasi. Yang pertama kita membahas prinsip reklamasi. Reklamasi pantai harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Prinsip
Prinsip-prinsipnya utamanya meliputi yang pertama itu kelayakan teknis, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, kedalaman, jenis tanah, arus, gelombang, dan sedimentasi agar lahan stabil dan aman. Yang kedua itu kelayakan lingkungan, melindungi ekosistem pantai, mangrove, terumbu karang, dan biota laut melalui AMDAL dan langkah mitigasi lingkungan. Yang ketiga, kelayakan sosial dan ekonomi, memperhatikan dampak terhadap masyarakat pesisir serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak. Tata ruang dan hukum harus sesuai dengan RT/RW dan RZWP3K agar tidak mengganggu fungsi kawasan lain seperti konservasi dan pelayaran. Yang kelima, keberlanjutan. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Lanjut. Metode reklamasi. Metode reklamasi disesuaikan dengan kondisi topografi, sumber daya, dan aturan setempat. Beberapa metode umum antara lain yaitu infilling, mengisi area dengan batu dan tanah untuk membentuk lahan baru. Yang kedua itu pengerukan, mengangkat sedimen dan puing dari dasar perairan agar area stabil. Yang ketiga itu pengurasan buatan, mengeringkan lahan basah untuk pertanian seperti metode poldering di Belanda. Yang keempat, reklamasi dan irigasi, penyuburkan lahan kering serta kering melalui sistem pemompaan air banyak diterapkan di daerah gurun dan semi kering. Dampak reklamasi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, tersedianya lahan baru, reklamasi pantai memungkinkan terciptanya lahan tambahan di wilayah daratan yang semakin sempit. Lahan baru ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pemukiman, kawasan bisnis, pariwisata, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung perkembangan kota. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Melalui reklamasi direncanakan dengan baik, nilai guna lahan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, baik melalui investasi, perdagangan, dan maupun pariwisata. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan reklamasi dan pengembangan kawasan baru mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, baik di sektor konstruksi, jasa, maupun industri pendukung lainnya. Yang kedua, ada dampak negatif. Yang pertama itu intrusi air laut. Pembangunan di wilayah pantai dapat memicu kenaikan muka air laut dan merusak keseimbangan air tanah, menyebabkan air laut masuk ke daratan dan mencemari sumber air tawar. Kerusakan ekosistem. Reklamasi sering mengubah kondisi alam ekosistem pesisir seperti hancurnya habitat mangrove, terumbu karang, dan wilayah hidup biota laut. Hal ini mengganggu keseimbangan ekologi dan berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, meningkatkan potensi banjir. Perubahan bentuk pantai, pola arus laut, dan sistem drainase akibat reklamasi dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir, terutama bila disertai dengan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global. Secara keseluruhan, reklamasi pantai harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata ruang agar manfaat dihasilkan dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Bab 3. Metode penelitian. Lokasi penelitiannya itu di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang terletak di wilayah Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Yang di tengah ini, reka pembangunan PIK dari tahun ke tahun. Yang di sebelah kiri adalah sebelum pembangunan, yang di sebelah kanan adalah setelah pembangunan. Berikut adalah rekapnya pembangunan PIK dari tahun ke tahun. Baik, lanjut. Sejarah pembangunan PIK. Pantai Indah Kapuk atau PIK merupakan kawasan pesisir utara Jakarta yang kini dikenal sebagai daerah hunian dan bisnis modern. Namun, sebelum berkembang seperti sekarang, wilayah ini dulunya adalah rawa, tambak, dan hutan mangrove yang berfungsi penting dalam melindungi pesisir dari abrasi dan banjir erobe. Banjir rob.
Pada masa kolonial Belanda, Kapuk merupakan tanah partikelir dan kawasan perkebunan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal. Memasuki tahun 1990-an, pesatnya urbanisasi Jakarta menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman. Hal ini mendorong pengembang besar seperti IR Ciputra bersama PT Mandara Permai menggagas pembangunan kawasan baru di wilayah pesisir yang dianggap kurang produktif. Proyek tersebut diberi nama Pantai Indah Kapuk dengan luas sekitar 830 hektar dirancang sebagai kawasan hunian elit yang dilengkapi fasilitas bisnis, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi. Sejak awal, proyek ini menuai kontroversi. Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim sempat menolak pembangunan PIK karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan meningkatkan risiko banjir. Meskipun demikian, proyek tetap berjalan dengan alasan telah memiliki perencanaan tata ruang dan sistem drainase modern, serta janji penanaman mangrove kembali sebagai kompensasi. Krisis moneter 1997 sempat menghentikan pembangunan. Namun, pada awal 2000-an, proyek dihidupkan kembali oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group di bawah pengelolaan baru, PIK ditata ulang menjadi kawasan hunian modern berstandar internasional dengan berbagai fasilitas seperti PIK Avenue, lapangan golf, sekolah internasional, dan akses langsung ke tol Setyatmo. Pada tahun 2090-an, pada tahun 2010-an, PIK berkembang pesat menjadi pusat gaya hidup masyarakat urban, terkenal dengan deretan restoran, kafe, dan tempat wisata seperti Pancoran Peak dan Urban Farm. Keberhasilan ini mendorong lahirnya proyek lanjutan PIK 2 seluas 1.756 hektar di wilayah Tangerang yang kini dikembangkan sejak 2016 dengan konsep kota mandiri The New Jakarta City. Namun di balik keberhasilannya, pembangunan PIK dan PIK 2 juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, seperti berkurangnya area mangrove, meningkatnya risiko banjir, dan terbatasnya akses nelayan terhadap laut akibat privatisasi pantai. Pemerintah dan pengembang kemudian berupaya menyeimbangkan hal tersebut melalui program pelestarian penanaman mangrove kembali di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Kini, PIK dikenal sebagai salah satu kawasan paling prestisius di Indonesia, sejajar dengan Menteng dan Pondok Indah. Dari sisi ekonomi, reklamasi ini berhasil mengubah lahan pesisir yang dulu dianggap tidak bernilai menjadi kawasan elit bernilai tinggi. Namun, dari sisi lingkungan, PIK menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian ekosistem pesisir agar pembangunan kota dapat berkelanjutan di masa depan. Jenis teknologi reklamasi. Yang pertama itu ada pengurukan dan pembentukan daratan atau filling and landforming. Proses ini dilakukan dengan menimbun area perairan dangkal menggunakan material pasir laut, pasir sungai, atau tanah hasil pengerukan. Material tersebut dipompa ke area reklamasi menggunakan kapal cutter suction, kapal suction dragger atau CSD dan trailing suction hopper dragger atau TSHD. Kapal tanah karena tanah dasar peak berupa lempung lunak atau soft clay dengan daya dukung rendah, lapisan timbunan harus dibuat tebal agar stabilitas tanah dapat tercapai. Yang kedua itu ada perbaikan tanah lunak atau soil improvement. Untuk mengatasi sifat tanah dasar yang mudah ambles dan lambat terkonsolidasi, digunakan beberapa metode perbaikan tanah. Yang pertama itu PVD, prefabricated vertical drain, pemasangan sumber vertikal buatan untuk mempercepat keluarnya air pori dan mempercepat proses konsolidasi sering dikombinasikan dengan preloading. Berikut adalah ilustrasinya.
Baik, yang kedua adalah stone column atau fibril replacement. Pemasangan kolom batu atau kerikil dengan alat getar atau vibrofloat untuk memperkuat lapisan tanah dan mempercepat drainase. Ini adalah ilustrasinya. Baik, yang ketiga adalah preloading atau penimbunan awal. Penimbunan sementara dilakukan untuk menekan tanah agar pemadatan terjadi sebelum konstruksi utama dimulai, sehingga penurunan setelah pembangunan dapat diminimalkan. Ilustrasinya sebagai berikut. Baik, lanjut. Proteksi pantai dan infrastruktur drainase. Karena sebagian kawasan peak berada di bawah muka air laut pasang, dibangun sistem polder yang terdiri dari saluran air dan pompa untuk mengendalikan air hujan dan mencegah banjir erobe. Sistem ini menjadi komponen vital untuk menjaga keamanan dan fungsi lahan hasil reklamasi secara keseluruhan. Penerapan teknologi tersebut memastikan bahwa reklamasi peak menghasilkan daratan yang baru, tahan terhadap penurunan tanah, serta aman dari genangan dan banjir. Berikut ada ilustrasinya. Ilustrasi drainase sistem polder. Baik, lanjut. Pengaruh pembangunan. Pembangunan PIK di Jakarta Utara merupakan proyek reklamasi besar yang membawa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dari sisi pemerintah, proyek ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah melalui pajak dan investasi properti. PIK menjadi pusat kegiatan ekonomi baru dan mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan lingkungan dan sosial seperti hilangnya mangrove, banjir erobe, dan penurunan tanah hingga 10 cm per tahun yang memerlukan kebijakan pengendalian dan rehabilitasi pesisir. Bagi masyarakat, dampaknya tidak merata. Kelompok menengah ke atas menikmati fasilitas modern, lapangan kerja, dan gaya hidup urban. Sementara nelayan dan warga pesisir tradisional kehilangan lahan, akses laut, serta mata pencaharian akibat reklamasi. Banyak yang harus berpindah atau mengganti profesi karena laut tertutup urukan. Dari sisi lingkungan hidup, pembangunan PIK menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan pola arus laut yang mempercepat intrusi air asin. Upaya mitigasi seperti Taman Wisata Alam Mangrove PIK yang sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya mengganti fungsi alami ekosistem. Secara sosial budaya, kawasan yang dulu sederhana kini berubah menjadi area metropolitan dengan gaya hidup konsumtif, menciptakan jarak sosial dan tekanan ekonomi bagi penduduk asli. Secara keseluruhan, pembangunan PIK menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi harus diimbangi dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, agar pengembangan PIK terhadap berkelanjutan dan inklusif. Lanjut, isu kontroversi. Pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK merupakan proyek reklamasi besar yang sejak awal menuai kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata ruang. Kawasan yang kini menjadi pusat hunian dan bisnis mewah yang dulunya merupakan rawa, tambak, dan hutan mangrove alami. Proyek ini dimulai pada akhir 1980-an oleh PT Mandara Permai atau Agung Sedayu Group sebagai bagian dari rencana perluasan daratan dan pengembangan ekonomi pesisir Jakarta. Namun, reklamasi tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove seluas lebih dari 300 hektar, menghilangkan habitat alami ikan, kepiting, dan burung pesisir. Dampak sosial juga signifikan. Masyarakat nelayan dan
petambak di Kamal Muara dan Muara Angke kehilangan lahan dan akses laut karena area pantai tertutup hasil urukan. Konflik lahan antara warga dan pengembang pun sempat terjadi, menyoroti ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat lokal. Dari sisi hukum dan tata ruang, proyek ini beberapa kali dipersoalkan karena masalah izin dan kelengkapan AMDAL, hingga sempat dihentikan sementara pada masa Gubernur Ahok. Pemerintah pusat kemudian meninjau ulang izin seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional. Secara teknis, penurunan muka tanah atau land subsidence menjadi ancaman besar dengan laju penurunan 5-10 cm per tahun, memperparah risiko banjir erosi dan kerusakan infrastruktur. Meski begitu, pengembang dan pemerintah tetap menegaskan bahwa proyek ini telah menggunakan teknologi reklamasi modern dan memberikan manfaat ekonomi serta peningkatan PAD, lapangan kerja, serta pengembangan wisata baru seperti Pantai Pasir Putih Peak 2 dan Mangrove Ecotourism Park dan sebagai kompensasi ekologis. Namun, secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan dilema pembangunan pesisir antara kemajuan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. PIK menjadi simbol transformasi kota modern sekaligus ketimpangan ekologis, menimbulkan pertanyaan apakah reklamasi semacam ini benar-benar solusi berkelanjutan bagi masa depan pesisir Jakarta. Bab 4 kesimpulan. Kesimpulan. Pembangunan Pantai Indah Kapuk Peak di Jakarta Utara merupakan contoh transformasi besar di wilayah pesisir Indonesia melalui proyek reklamasi. Dengan teknologi pengerukan, penimbunan, pemadatan tanah, dan sistem tanggul seperti drainase modern, kawasan rawa dan tambak berhasil diubah menjadi kota modern dengan fungsi hunian, bisnis, dan wisata bernilai tinggi. Namun, di balik keberhasilan ekonominya, PIK juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Hilangnya ekosistem mangrove, penurunan muka tanah, dan risiko banjir erosi menunjukkan berkurangnya fungsi alami pesisir. Sementara itu, masyarakat nelayan dan petambak terdampak oleh kehilangan lahan dan akses laut, sehingga mengalami penurunan kesejahteraan. Bagi pemerintah, proyek ini meningkatkan penerimaan pajak dan investasi, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab besar dalam pengelolaan dampak ekologis dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan pesisir seperti PIK perlu menyeimbangkan aspek ekonomi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, PIK menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan reklamasi harus disertai perancangan yang komprehensif, partisipasi masyarakat, serta prioritas terhadap kelestarian lingkungan agar pembangunan pesisir tetap berkelanjutan di masa depan. Berikut adalah daftar-daftar pustaka. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi tugas saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.